Oke, hari ini kita mulainya agak telat ya, tapi saya berharap tetap bisa selesai on time ya. Kita telat 25 menit di jam saya. Kita harap minggu depan kita bisa on time. Minggu lalu kita cukup on time ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua ya, kursus Dharma Malam Muda ya. Kursus Dharma Malam Muda ini kita harap bisa menjadi kursus yang kontinu ya, dengan topik-topik yang lain tentunya. Topik kali ini 5 pertemuan adalah sekilas secara perkembangan agama Buddha. Minggu lalu kita sudah lihat ke origin dari tempat lahirnya agama Buddha ya, India. Ya, tentu yang hadir minggu lalu sudah mendapatkan jawaban mengapa agama Buddha di India tampak hilang. Apakah benar-benar tampak hilang ya, atau gimana? Sudah ada jawab. Kemarin yang mengikuti tentang sejarah agama Buddha di India ya, mungkin Anda sudah mendapatkan jawaban masing-masing. Hari ini kita akan masuk ke Cina ya, ke Tiongkok ya. Minggu depan kita baru akan ke negara selatan ya, ke Theravada, dan 15 Maret ya ke agama Buddha Indonesia. Nanti di agama Buddha Indonesia baru kita bicara tentang yang tadi Pak Baktiar menyinggung tentang topik yang Malam Buddha. Minggu lalu juga ditanyakan ya. Sebenarnya tadi Pak Baktiar mengatakan saya pakar sejarah, tidak ya, saya justru belajar ya, karena saya dipaksa ya untuk memberikan kursus ini ya, yang tadinya ya saya tidak tahu. Karena melakukan riset aja saya juga belajar banyak ya. Jadi sebenarnya mengapa kita perlu berbagi ya, dengan berbagi sebenarnya kita jadi ada motivasi untuk mencari bahan ya, dengan mencari materi nah, kita jadi tahu ya. Begitu juga waktu saya minggu lalu tentang agama Buddha India, tentang Buddha Cina ya, tentang agama Buddha Selatan ya, kemarin juga saya berbaca beberapa naskah. Oke ya, tapi itu minggu depan kita berbicara ya. Hari ini kita akan berbicara tentang sekilas sejarah agama Buddha Cina, sebuah topik yang sangat luas ya, sangat luas ya. Tapi semoga ya, sekilas ya kita melihat ya bagaimana agama Buddha itu masuk dan akhirnya berkembang dan mengakar di Cina ya, mengakar jadi suatu bentuk agama Buddha yang unik ya, yang boleh dikatakan warna Indianya tidak terlalu kentara lagi ya, bahkan mempengaruhi ya, Korea, Jepang, dan Vietnam ya, yang disebut Eastern ya, Chinese Buddhism yang di wilayah ini. Oke, peta ini ya, peta ini Anda bisa lihat perkembangan, jalur perkembangan agama Buddha ya. Ya, ini ada bisa lihat bahwa perkembangannya. Malam ini kita akan membahas Cina ya, Tiongkok ya. Jadi agama Buddha dari ini tempat Buddha ya. Waktu Buddha masih hidup, agama Buddha hanya berada di lingkungan sekitar sini ya. Pada masa Asoka yang kemarin kita bicara, agama Buddha meliputi seluruh India ya. Lalu juga menyebar ke daerah Gandhara ini sekarang Afghanistan ya, Pakistan, Afghanistan ya. Lalu jalur ini masuk ke Asia Tengah ya, ke Asia Tengah, masuk ke daerah yang sekarang Tunhuang sekarang udah masuk Cina. Dulu masih dianggap di luar wilayah Cina ya. Tunhuang sekarang udah masuk Cina. Oke, kursornya kelihatan nggak ya? Sana kelihatannya. Oke ya, Tunhuang nah, lalu masuk ke Tiongkok ya, Chang'an adalah ibu kota Tiongkok dulu ya. Jadi dari Cina masuk ke Korea, masuk ke Jepang, lalu juga ada yang langsung akhirnya dari Jepang juga belajar langsung ke Cina ya. Dan nanti jalur selatan yang kita lihat bahkan sampai ke Indonesia ya. Dari Indonesia juga masuk ya, yang dari jalur selatan ini juga masuk ke Tiongkok ya. Ini yang jalur ini terkenal dengan sebutan Jalan Sutra ya, Suzhou ya. Ini tempat dulu jalur perdagangan sutra ya, dibuka jalur darat, dulu ada jalur laut. Jadi kalau Buddha masuk ke Tiongkok lewat 2 jalur ya, jalur darat ya, jalur sutra, jalur laut. Kalau jalur laut akan mampir di Indonesia.
Indonesia, ya, di Sumatera, di Jawa. Maka itu banyak sekali biksu-biksu besar zaman dulu juga mampir, dan banyak catatan sejarah tentang agama Buddha di Indonesia itu ada di catatan Tiongkok. Ya. Karena kalau nanti kita 2 minggu lagi kita berbicara sejarah agama Buddha Indonesia juga cukup sulit, ya. Catatannya banyak yang hilang, ya, dan fragmennya seperti puzzle, ya, ada bermain puzzle banyak yang bolong-bolong hilang sedikit. Kalau belajar agama Buddha Tiongkok agak relatif gampang karena catatannya komplit, ya. Walaupun ada beberapa bagian yang hilang, tapi masih relatif komplit. Ya. Oke, nah, kita nonton sedikit. Ini udah dibuka. 传声部。周昭王26年4月8日，江河突然泛滥，大地震动，五色光彩照耀天空。卜卦看看，是吉兆、凶兆。好，这是大圣人降生在西国的吉兆，会不会影响寡人的天下？不会。不过，大概到1000年后，这位大圣人的教就会传到我国来。公元527年，梁大通元年，菩萨达摩和尚坐船来到中国。9月21日，他在广州上岸。这时，中国的梁武帝是个非常喜欢佛法的皇帝，平时经常着佛衣、吃斋念佛。同年10月1日，达摩受梁武帝之邀，到达首都南京。我自即位以来，供养佛僧，建造寺庙，抄写佛经，这究竟有多大功德？这根本没有功德可言。你所做的只是一点世俗的小果报而已，谈不上真功德。真功德是最圆融纯净的智慧，它的本体是空寂的，你不可能用世俗的方法去得到它。10月19日，达摩自知跟梁武帝法言不合，就从梁渡过长江进入北魏。Udah ya, ini hanya intermezzo, terlalu panjang ceritanya. Ya, jadi tadi ini suatu legenda yang bukan legenda, bagian depannya suatu legenda catatan, ya, tentang seorang raja di dinasti Zhou, ya, yang mengatakan melihat yang bumi bergetar, penampakan istimewa bahwa di sebelah barat. Lalu penasehatnya mengatakan, oh, ada sekali penasehatnya seorang tahu, ya, yang menghitung ada apa yang terjadi di sana. Ternyata katanya ada orang suci lahir di sebelah barat, dan acaranya 1000 tahun kemudian akan datang ke Tiongkok. Itu orang Tiongkok dikatakan, ya, catatan legenda itu dikaitkan dengan bahwa 1000 tahun setelah itu Buddha masuk ke Tiongkok. Jadi orang suci yang lahir di India itu Buddha. Tapi tentu di balik itu masih ada kisah-kisah lain yang nggak diceritakan di sini, nanti terlalu panjang. Ya. Nah, terus kalau kita belajar sejarah Tiongkok, ya, di bagian awal kita perlu tahu dulu, ya, timelinenya, ya. Tadi kalau Zhou Zhao dinasti Zhou itu sebelum Qin, ya. Qin itu adalah yang membangun tembok besar, ya, yang pertama Qin Shi Huang, ya, kaisar pertama yang menyatukan yang seluruh Cina. Lalu ada Han. 3 kerajaan, Sampok, tahu lah, ya. Sampok, ya, Qin itu suatu dinasti yang bertahan sebentar. Lalu dinasti utara selatan, ya, Nanbei Cao, ya, yang Sampok dipersatukan, ya, dinasti Qin. Terus pecah lagi di utara selatan. Utara selatan juga ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil.
lalu dipersatukan lagi Sui. Nah, jadi ketika akun yang tadi Bodhidharma, ya Bodhidharma datang ketemu yang Budi, ya katakan itu pada masa ini, ya, sekitar masa dinasti utara selatan. Udah Sui, ada Tang, ya setelah Sui, Tang, ada Li, Tang, kemudian terpecah lagi menjadi 5 dinasti dan 10 kerajaan kecil, lalu dipersatukan lagi Song. Yuan adalah bangsa Mongol, ya penjajah dari Mongol, ya. Lalu Ming, ada Qing kembali lagi Tiongkok dijajah oleh bangsa Manchuria, lalu dalam masa Republik, ya. Lalu sampai sekarang dalam pemerintah RC, ya Republik Komunis, ya. Ya tahu ini supaya nanti di belakangnya saya nggak banyak bicara tahun, tapi kita berbicara tentang nama-nama dinasti. Tapi ada satu unik ya di Tiongkok, ya secara dari Tiongkok. Bangsa manapun ya yang masuk ke Tiongkok akan menjadi orang Cina, ya. Bangsa Mongol menjajah Cina, dia yang menjadi Cina, ya. Bangsa Cina tidak menjadi orang Mongol, ya. Bangsa Manchuria masuk, ya, menjajah Cina, Manchurianya malah nyaris hilang kebudayaan Manchurianya, ya. Nah, jadi disinanisasi, ya. Inilah memperlihatkan bangsa Cina memiliki akar budaya yang sangat kuat, ya. Maka itu kita lihat nanti agama Buddha masuk ke Cina juga menjadi Cina, ya, agama Buddha Cina, ya. Ini keunikan, ya, karena bangsa Tiongkok ini mempunyai akar budaya yang sangat kuat, ya. Walaupun sekarang juga ya dalam kondisi yang agak hancur-hancur, ya, gara-gara revolusi kebudayaan yang nanti kita cerita di belakang. Oke, masuknya agama Buddha di Cina, ya, itu ada yang mengatakan ada satu catatan, ya, tapi catatan itu tidak bisa dibuktikan dari sisi punya bukti-bukti sejarah yang kuat, ya, walaupun catatan itu ditulis belakangan pada dinasti Sui, ya. Itu ada kata bahwa sebenarnya Asoka misi Dharma. Mari kita belajar tentang sejarah India, kan Asoka mengirim biksu-biksu Dharma-duta ke seluruh dunia, ya, bahkan sampai ke Yunani, ya. Katanya juga sampai ke Tiongkok, ya, pada masa Qin Shi Huang, ya, pada kali anaknya Qin Shi Huang dikatakan, ya, Kaisar Shi Huangdi II, ya, itu kan misi Dharma Asoka sampai di Xi'an, ya, sampai di sana. Tapi itu tidak bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Tapi secara tradisional dikatakan agama Buddha pertama kali masuk itu adalah pada saat dinasti Han, yaitu sekitar tahun 58, ya, 79 Masehi. Itu ada satu kaisar yang namanya Han Mingti. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya beliau melihat dewa emas, dewa bertubuh emas bercahaya, ya, maka itu disebut Jin Xian, ya, dia bilang Jin Xian, ya. Maka itu kalau Anda ikut beberapa liturgi agama Buddha, ada beberapa sutra, mereka menggunakan istilah Jin Xian itu sebenarnya untuk refer ke Buddha, ya. Yang Anda baca Fo Bao Zhan, ya, di situ ada Jin Xian, ya, itu Buddha, ya. Dia bermimpi seperti itu, ya. Beliau katakan pada saat itu juga sebenarnya pada saat itu baru mau dibuka jalur perdagangan jalan sutra ini, ya. Itu Tiongkok tidak, orang-orang Tiongkok belum sampai masuk ke Asia Tengah, ya. Maka itu karena Asia Tengah dikuasai oleh bangsa Turfan, ya, Turfan, ya, ini yang satu hal yang unik, ya. Maka itu saya tidak suka kita menggunakan istilah orang Cina, maaf, ya, orang Cina suka menggunakan istilah Huanna, ya, itu bersumber dari sana, ya. Di luar orang Tiongkok itu disebut orang Huanna, orang barbar, orang pinggiran, ya, itu baru sampai sekarang. Itu suatu istilah yang sangat dulunya mungkin netral, tapi sekarang sangat rasis, ya. Tolong jangan gunakan istilah ini, ya. Jadi itu Turfan, bangsa Turfan, ya, bangsa berbudaya yang sering berperang dengan bangsa Han pada masa itu. Pada masa itu baru dibuka perjalanan, ya, ada seorang menteri terus ke sana, lalu dia membawa pulang, ya, satu delegasi ke Asia Tengah, membawa pulang kitab suci, Lupang Buddha, dan 2 orang biksu, Dharma Raksa dan Kasyapa Matangga, ya. Itu misi ini bawa pulang, ya. Jadi
patung Buddha ya akhirnya dikonfirmasi oleh raja, patung Buddha itu yang dilihat di mimpinya gitu kan ya. Akhirnya raja membangun ya Paima wihara Buddha putih ya. Paima itu Buddha putih. Kenapa pakai wihara Buddha putih? Karena dikatakan bahwa waktu membawa kitab suci dan patung Buddha yang menggotongnya seekor Buddha putih ya, Buddha putih dari Asia Tengah ya, jadi untuk merawat Paima itu sendiri pada masa itu artinya biro ya, suatu departemen, direktorat ya. Jadi Paima ini ada satu direktorat di departemen luar negeri ya, di dinasti Han pada masa itu ya. Jadi pada masa itu adalah nama departemen atau mungkin sekarang sama dengan direktorat jenderal lah ya. Kalau kita lihat kementerian sekarang ada kementerian dan direktorat jenderalnya. Itu seperti itu. Dan Paima itu di bawah departemen luar negeri pada masa itu. Ya, karena ini mengusir biku-biku dari luar negeri. Ya. Tapi kalau seiring perkembangan zaman, akhirnya nama itu diberikan khusus untuk wihara Buddha ya. Bahkan bukan hanya wihara Buddha yang disebut ya, masjid pun disebut di Tiongkok ya, masjid Qingzheng ya. Jadi sebagai nama tempat ibadah, tapi secara khusus ya untuk agama Buddha ya. Mulai dari penerjemahan kitab suci ya. Kitab suci yang di bawah ini yang diyakini ya, yang pertama diterjemah ke dalam bahasa Cina adalah Seseorang kitab 42 bagian. Terjemahan Indonesianya ada ya, zaman dulu tahun 90-80 sudah ada yang diterjemahkan. Itu mirip nama pada ya. Jadi saya yakin itu sebenarnya mungkin cuplikan dari sutra-sutra bagian penting dikutip jadi 42 chapter, 42 bagian ya. Dan supaya mudah dipelajari ya, ya. Dan mulai saat itu agama Buddha mulai berkembang di Tiongkok yang melewati masa awal pengembangan ini, yang melewati 3 masa ya, dinasti Han, kerajaan Qin, dan 3 kerajaan Qin dan dinasti utara selatan ya. Tapi dalam prosesnya juga jatuh bangun ya. Ada raja yang sangat mendukung Dharma, ada raja yang tidak suka, ada orang tidak suka, ada dari pihak agama Tao tidak suka ya, dekat sama raja ya, dihasut ya, rajanya tidak suka, agama Buddha dibasmi pada saat itu. Mungkin ada kecemburuan ya, atau raja sebelumnya terlalu mendukung agama Buddha ya, wihara dibangun besar-besar, patung Buddha dibuat dari emas, dibaga ya. Raja berikutnya merasa sudah terlalu berlebihan ya, ditekan ya, wihara dibongkar, patung Buddha dilebur ya, dibikin koin ya. Ya. Jadi terjadi begitu di dalam beberapa dinasti. Ada beberapa penindasan kecil dan beberapa penindasan besar ya, bahkan sempat memusnahkan agama Buddha di beberapa tempat ya. Jadi yang kalau di masa-masa ini yang sangat terkenal mungkin yang raja yang sangat terkenal mendukung agama Buddha yang tadi ya, di kisah Bodhidharma itu, yang Wuti ya, Kaisar Wuti dari dinasti Liang ya. Beliau sangat mendukung agama Buddha ya. Bahkan peninggalan yang sampai bersisa sekarang yang diyakini dari Liang Wuti yang menjadi liturgi besar di Mahayana, liturgi memulai lembaran baru yang cukup besar di Mahayana, itu yang Pampao Chan ya. Jadi ya kayaknya kemarin bulan November Desember ya, yang mengadakan upacara yang Pampao Chan, yaitu dari Liang Wuti ya. Tentu di beberapa kali revisi ya, tapi itu sumbernya dari Liang Wuti ya. Lalu tentu ada raja yang mendukung, juga ada yang nindas ya. Ada satu raja Wuti juga, tapi dari dinasti Zhou ya, Zhou Wuti. Nah, yang kerajaan Zhou Utara menutup wihara, memaksa biksu-biksu lepas jubah ya. Itu pada masa itu ada satu masa di mana di masa dinasti utara selatan, dinasti yang utara menindas agama Buddha ya, nyaris semua wihara ditutup, biksu-biksu ini dibakar lepas jubah. Tapi di kerajaan-kerajaan yang di Cina Selatan itu mensupport ya. Jadi banyak biksu yang lari ke selatan juga ya. Jadi proses ini terjadi ya. Nanti setelah raja berikutnya ini proses raja ini 2 kali menindas, 567, 574, 577 ya, 2
2 kali melakukan perusakan yang besar terhadap rumah Buddha, tapi penggantinya akhirnya mengembalikan. Ya. Tapi karena ini masih bersifat teritorial, ya, kerusakannya walaupun besar tapi hanya di suatu wilayah utara aja, selatan masih bisa berkembang. Ya. Tapi nanti ada 2 kali yang paling dahsyat yang menghancurkan rumah Buddha hampir hancur total di Tiongkok. Ya. Dharma Duta misionaris yang membawa masuk agama Buddha dari Asia Tengah dari India adalah Dharma Raksa, Kasyapa Patanga, Ansukal, Pakasena, Bhadra, Marajiwa, Bodhidharma, dan masih banyak. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat pada masa ini sangat salut ya dengan biku-biku dari Asia Tengah, dari India yang membawa agama Buddha masuk ke Tiongkok. Ya. Maka itu sehingga agama Buddha walaupun telah musnah dari India masih tetap bisa bertahan di Tiongkok. Kita jangan bayangkan sekarang aja Anda coba jalan, ya. Ada seorang penulis yang saya pernah baca bukunya, dia mencoba jalan lewat jalur sutra yang dilalui oleh Xuanzang. Ya, jadi kita bicara tentang Xuanzang. Itu zaman sekarang aja mau lewat tempat-tempat itu sulitnya luar biasa. Apalagi lewat Gurun Gobi. Walaupun Tiongkok sudah membangun jalan tol menembus Gurun Gobi, itu juga masih sangat sulit. Ya. Beberapa tempat di Asia Tengah harus melewati gunung. Ya. Dia menulis catatan perjalanan dia itu. Dia terinspirasi dengan Xuanzang. Dia kembali ke zaman itu. Dia merasakan betapa luar biasa dengan sekarang itu bisa naik mobil, bisa naik pesawat aja masih susah. Zaman itu gimana perjalanan para biku-biku zaman. Maka itu para peziarah dari yang India ke Tiongkok, dari yang Tiongkok ke India, banyak sekali sebenarnya yang sampai tengah jalan sudah tanah suci, ya. Karena ya betul kondisinya medannya sangat luar biasa, ya. Jadi harus salut dengan beberapa mereka, bahkan kisah-kisah mereka nanti ada Kumarajiwa bisa cerita sedikit, ya luar biasa ya tekadnya untuk mengembangkan dharma yang sebenarnya patut kita pelajari oleh ya para samanera, para biku belakangan dan kita semua, ya. Lalu wihara mulai dibangun sebagai pusat religi, studi dan praktek sistem monastik, sangga Buddhis diperkenalkan. Ya. Jadi dikatakan pada sekitar abad ke-3 yang penabisan biku pada tahap awal belum ada biku-biku Tiongkok, ya. Semuanya biku-biku dari Asia Tengah, ya, dari India. Kebanyakan Asia Tengah, ya, belum sampai India. Ya, biku-biku pertama yang diyakini bahwa biksu pertama yang dihabiskan sesuai dengan Vinaya di Tiongkok adalah Chu Tu-sing, ya. Ya. Catatannya, jabatannya juga kurang lengkap tentang siapa beliau. Dan dia selain sebagai biksu pertama yang dihabiskan di Tiongkok sesuai dengan Dharma dan Vinaya, dia juga adalah dikatakan bahwa biksu peziarah pertama di Tiongkok. Ya. Atas izin raja setelah dihabis menjadi biku dia berziarah. Dikatakan ke India, tapi sebenarnya beliau tidak sampai India. Dia masih sampai daerah Tunhong, ya. Daerah itu dulu sudah masuk luar wilayah Tiongkok, tapi sekarang masuk daerah Uyghur, ya, provinsi daerah otonom Uyghur di Tiongkok. Ya. Lalu biksu pertama adalah biksu Tiap Sengguo dan kawan-kawan yang dihabiskan oleh biksu Sanggawarman dan upajayanya dan Ayah Sara. Ayah Sara ini adalah seorang biksu dari Sri Lanka. Ya. Dari bersama 10 biksu dari Sri Lanka, 10 biksu dari India, dan biku Tiongkok yang menghabiskan biksu yang lineage-nya terus bertahan sampai sekarang. Ya. Jadi sebelumnya ada, tapi mereka penghabisannya belum dianggap belum sesuai. Makanya pada sebelum saya pusing ada jadi monastik, tapi mungkin hanya jadi samanera karena belum ada penghabisan penuh. Nah, setelah itu baru sistem penghabisan penuh diperkenalkan. Di sebelum biksu Nissan buat kawan-kawan dihabiskan oleh biksu Sanggawarman itu juga ada wanita yang menjadi monastik, tapi belum lewati penghabisan full sesuai Dharma Vinaya. Karena wanita dikatakan harus lewat 2 kali penghabisan, ya, lewat sangga biksuni dan sangga biku. Ya, baru pada saat itu diperkenalkan jenis ini terus bertahan di Tiongkok sampai sekarang. Ya. Mulai banyak yang melakukan perjalanan ziarah ke Asia Tengah untuk belajar dharma dari sumbernya. Pada masa ini belum ada catatan yang mengatakan ada yang sampai di India, ya. Kebanyakan cuma sampai daerah Asia Tengah atau bahkan cuma sampai di daerah Afghanistan, ya, dan daerah. Oke,
ya, dua gambar ini kita cerita sedikit. Yang sebelah sini siapa? Nggak tahu. Bukan. Yao Qin Luo Si Zunzi Maharajiwa. Ya. Kalau Anda membaca Amito Jing, Anda membaca Fa Jing, Anda membaca Jinggang Jing, itu semua terjemahan beliau. Ya. Beliau termasuk ya, bagi saya pribadi sangat inspirasi. Beliau adalah seorang putra bangsawan ya, bapaknya seorang brahmana, ibunya seorang putri raja ya di daerah Asia Tengah. Sekarang sudah masuk Tiongkok, daerah Tungguang ya. Lalu ibunya menjadi bhiksuni juga membawa dia. Umur 7 tahun sudah masuk ke wihara dan sangat pintar ya, diakui sangat pintar. Dalam waktu cepat dia umur 12 tahun dia sudah menguasai semua sutra Hinayana ya, semua agama, semua abhidharma sudah dikuasai ya. Lalu setelah umur 12 dia sudah mempelajari sutra Mahayana ke India, belajar dharma di India, lalu pulang lagi ke Asia Tengah menjadi belum jadi biku udah dianggap guru yang luar biasa ya. Umur 20 tahun dihabiskan jadi biku di daerah Asia Tengah ya, dan menjadi guru yang sangat terkenal. Bahkan sampai raja di Cina mendengar nama dia sangat terkenal, raja itu mengirim utusan untuk mengundang dia ke Tiongkok. Tapi celakanya utusan diutus itu bukan Buddhis ya. Jadi utusan ini malah memberontak dan ketika Kumarajiwa sudah dijemput, Kumarajiwa bersama pasukannya, karena dia bukan Buddhis, Kumarajiwa ditindas ya, ditindas selama 15 tahun ya, ditangkap, disuruh kawin ya, dikasih istri ya. Tapi semangatnya tidak pupus ya. Jadi selama 15 tahun itu malah dia belajar bahasa Cina ya. Selama 15 tahun belajar bahasa Cina ya, setelah itu si pemberontak, raja yang memberontak ini dikalahkan oleh raja yang lain ya. Yang Anda mau lebih tahu, Anda cari di Google ya nama-namanya ya, saya ya. Jadi lalu ada seorang raja dari itu, ini juga masa utara selatan dari Yao Qin ya, negara Yao Qin itu mengalahkan pemberontak jenderal itu dan menolong Kumarajiwa ya. Kumarajiwa dibawa ke Chang'an ya, dan beliau disupport penuh ya, disupport penuh sebagai guru kerajaan ya, disupport penuh untuk melakukan penerjemahan ya. Jadi masa beliau dikurung sekitar 15 tahun. Setelah bebas, beliau di Tiongkok menerjemahkan sutra. Sebenarnya masanya sangat pendek, tidak sampai 15 tahun. Setelah itu beliau meninggal ya. Tapi masa yang pendek itu memberikan impact yang sangat besar ya pada agama Buddha di Tiongkok, terutama karena mulai yang ada Kumarajiwa inilah penerjemahan sutra mulai menggunakan istilah-istilah Tiongkok ya. Jadi banyak istilah-istilah Tao, istilah-istilah Konfusius yang dipegang. Jadi di Tiongkok itu ada dua aliran dalam sistem menerjemahkan sutra ya. Kalau Menteri Kumarajiwa ini lebih alirannya bukan penerjemahan literal ya, bukan penerjemahan sesuai dengan Sanskertanya ini, Tiongkoknya ini, tapi dia lebih menerjemahkan sesuai dengan padanan kata yang bisa dimengerti. Misalnya terjemahan beliau, kalau menerjemahkan dharma itu harus orang mendengar sebagai fa ya. Tapi di dalam istilah tertentu Menteri Kumarajiwa bisa menerjemahkan sebagai tao ya. Karena bagi orang tao lebih berbeda pakai tao bukan ya. Nah, jadi kalau membaca kitab suci di beberapa teks Chinese, kalau kita berbicara tao itu bisa berarti maga, bisa berarti dharma ya. Jadi tergantung konteksnya ya. Dan bahasanya juga bahasa yang tidak sulit, bahasa sehari-hari, gampang dimengerti ya. Kalau bahasa kitab suci kebanyakan di Tiongkok itu bahasanya bahasa klasik ya. Anda sekarang baca Amito Jing ya, Amito Jing yang mengerti Mandarin itu diterjemahkan pada sekian 2.500 tahun yang lalu dengan bahasa pada saat itu, dengan bahasa sekarang juga masih nyambung gitu kan. Bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang mudah dimengerti ya, bahasa sehari-hari lah ya. Nah, jadi Menteri Kumarajiwa lebih mengenal bahasa sehari-hari ya. Efeknya sangat besar. Dia juga pendiri dari Sanlun Zhou ya, aliran Madhyamaka di Cina ya. Nah,
Lalu di sebelahnya siapa? Bodhidharma tadi yang di kartun tadi, itu juga memberikan efek yang sangat besar. Ya, Bodhidharma juga seorang putra raja ya daerah. Versinya ada beda, cerita tentang Bodhidharma juga ada beberapa versi. Ya, bahwa ada yang mengatakan dia orang Persia, ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang Tamil, ya, orang putra raja Tamil. Yang ini keturunannya ada di belakang itu Romo Gambiro. Ya, jadi itu beliau datang ke Cina tadi ya lewat jalur laut ya, dan ya kisah tentang Yang Putih, kisah pertemuan tadi di kartun itu tentang cerita Yang Putih tadi ya. Kalau sekarang kita lihatnya dari aspek sejarah atau aspek spiritual, aspek religi lagi ya. Kalau dalam aspek agama, aspek keyakinan, ya dikatakan catatan itu ada. Tapi setelah orang menjauh sejarah, bukti-bukti sejarah, kayaknya timingnya nggak cocok dikatakan. Ada pakar sejarah timingnya nggak cocok, nggak mungkin Bodhidharma ketemu Yang Putih. Tapi itu nggak penting, sekali lagi saya katakan ya. Bodhidharma memiliki efek yang sangat kuat ya, karena beliau walaupun bahasa di Cina itu tidak terlalu jauh juga, ya, akhirnya dia menurunkan ya lineage-nya yaitu perguruan Zen, ya, Chan di Tiongkok. Ya. Tapi sebenarnya yang benar-benar mengembangkan Chan, ya menjadikan seperti sekarang ya bukan Bodhidharma. Saya katakan kembali lagi, suatu ajaran, kemarin saya juga mengatakan, suatu ajaran bisa berkembang kalau ada penembus yang spektakuler. Di generasi ke-6-nya muncul Huineng, ya, Master Huineng, yang menjadikan Chan menjadi benar-benar disistemasi pada masa itu. Jadi pada masa Bodhidharma sebenarnya selain perguruan-perguruan meditasi ada beberapa dikatakan. Ya. Nah, lineage ini yang bertahan sampai sekarang. Oke, ya kita lanjut ya, nanti nggak cukup waktunya. Ya, penerjemahan kitab suci dalam bahasa Cina ya, dimulai ya. Jadi pada masa ini sampai abad ke-5, ke-6 itu hampir semua kitab Hinayana, agama, Winaya, Abhidharma telah selesai diterjemahkan. Nah, kitab-kitab Mahayana juga mulai, ya udah banyak ya, yang menggunakan terminologi Tao atau Konfusius ya. Ya dari Kumarajiwa, ya, penerjemahan yang sangat agung. Corak agama Buddha perlahan dari agama India, Asia Tengah mulai menyerap budaya lokal dan menjadi agama Buddha Cina. Ya, bahasa ya kita lihat ya, dari sejak awal agama Buddha masuk ke Tiongkok nggak pakai bahasa asing, nggak pakai bahasa Asia Tengah, nggak pakai bahasa Sanskerta. Ada dipakai ya liturgi, tapi sejak awal kita sudah mulai diterjemahkan ya, supaya orang Cina lebih gampang ya pelajarinya. Ya, pelan-pelan jumlah monastik ya juga berubah ya, arsitektur vihara dan lubang juga. Nah, kita masuk ke masa keemasan ya. Itu ada masa Sui dan Han ya. Ini adalah masa keemasan kebudayaan Tiongkok, kebudayaan Cina, dan juga masa keemasan agama Buddha. Setelah masa ini secara kultural, secara aspek di Tiongkok tidak pernah mencapai tingkat itu lagi. Agama Buddha juga tidak pernah mencapai kejayaan seperti masa itu ya. Pada masa itu dikatakan Tiongkok atau Xi'an ya, dinasti Tang itu adalah pusatnya dunia ya. Xi'an adalah metropolisnya dunia. Hampir semua bangsa ada di sana. Mungkin New York yang sekarang ya. Jadi perdagangan semua jalur sutra lagi booming-boomingnya ya. Jadi orang dari mana-mana masuk ya, maka itu pada masa dinasti Tang. Dinasti Tang rajanya itu tidak asli bangsa Han ya, tidak asli bangsa Tiongkok ya. Dia percampuran dari bangsa Asia Tengah, mama mereka dari Asia Tengah. Jadi sangat luas kebudayaan luar ya. Jadi di masa dinasti Tang itu juga sangat menerima budaya luar. Agama Kristen ada di Tiongkok ya. Agama Manisme, Zoroastrian, Islam juga ada, betul-betul masuk semua. Ya Yahudi, ya bahkan sampai sekarang keturunan orang Yahudi yang dari dinasti Tang itu masih ada di Xi'an. Ya, Sinomoge, ya, gerejanya orang Yahudi sampai sekarang masih ada. Jadi itu betul-betul semua bangsa ada di sana. Dan pengaruh kebudayaan, lintas kebudayaan kita lihat. Ya. Pada masa itu agama resminya adalah Tao karena keluarga kerajaan ini bernama Galili
dianggap sama dengan Lao Tzu juga baru menggali ya. Tapi pada masa itu agama Buddha beberapa raja awal sangat mendukung ya, sangat mendukung agama Buddha ya. Jadi agama Buddha maju besar di masa ini, kebudayaan di Tiongkok juga maju besar ya. Maka itu jangan heran pada masa ini tingkat kesepadanan ya, kalau orang Devi yang berbicara tentang gender ya, di Tiongkok ini pada masa inilah kesetaraan gender betul-betul terjadi ya. Setelah masa ini wanita dikurung di rumah. Pada masa ini wanita berkuda ya, wanita cerai nggak masalah ya. Cerai kawin lagi nggak masalah ya. Karena putri raja, beberapa putri raja tercatat kawin berkali-kali ya. Kawin cerai, masyarakat nggak terlalu masalah ya urusan kawin cerai. Setelah masa ini karena pengaruh Neo Confucius bangkit, kalau wanita udah suaminya mati itu kalau kawin lagi nggak boleh ya, dianggap tidak setia ya. Itu derajat wanita juga turun ya, pakai pakaian nggak boleh terbuka, tutup semua, kaki mesti dikecilin ya. Pada masa ini enggak ya, pakaian wanita kalau Anda lihat di film-film atau di lukisan-lukisan, pakaian wanita terbuka atas nggak apa-apa ya. Jadi itu pengaruh ya, pada masa itu budaya di sini memang lagi ya tingginya ya, dengan pengaruh juga sangat terbuka dengan budaya luar ya. Pada masa ini Buddha juga sampai puncaknya ya. Dan pada masa dinasti Tang inilah muncul satu-satunya kaisar wanita di Tiongkok, satu-satunya dan tidak pernah ada lagi ya, wanita jadi raja di Tiongkok ya. Jadi munculnya perguruan Buddhis yang khas Cina ya. Tiantai, Huayan, Chang, Jingtu ya. Itu adalah perguruan yang khas akhir di Tiongkok, tidak ada di India ya. Sebelumnya perguruan Sanlun, nanti di belakang kita belajar lagi, Sanlun, Weishi, itu adalah kelanjutan dari Madhyamaka dan Yogacara di Tiongkok ya. Tapi ini adalah hasil ya, kalau kita berbicara tentang kreativitas, inovasi ya, pendalaman daripada guru-guru di Tiongkok terhadap sutra, dan akhirnya menghasilkan realisasi dari praktek mereka, menghasilkan suatu ajaran yang khas untuk orang Cina sendiri. Tapi tentu tidak melenceng dari Dharma ya, tidak melenceng dari inti ajaran dari Dharma itu sendiri ya. Wihara menjadi pusat spiritual, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Sangga adalah kelompok elit yang terhormat sistem ujian untuk mendapatkan tuti sertifikat penghabisan ya. Wihara disupport oleh kerajaan, memiliki tanah yang luas, memiliki dana yang luar biasa ya. Ekonomi wihara menjadi juga muncul ya. Jadi sampai di awal tahun 1990 abad ke-20 ini juga masih ada wihara yang seperti itu. Bahkan kemarin saya dari Tiongkok, di Taiwan juga masih ada wihara yang menguasai lahan yang sangat besar, yaitu pemberian dari raja ya. Jadi lahan itu disewakan ya. Lahan-lahan itu disewakan, jadi yang menyewa penduduk desa itu membayar uang sewa. Nah, jadi wihara bisa self hidup sendiri ya. Pada masa itu agama Buddha belum lebur ke Tiongkok. Jadi India para biku monastik nggak boleh masak ya, tidak patah. Di Tiongkok hal itu menjadi tabu ya, bahwa biku bukan pengemis ya. Tradisi India pindah patah itu ada memberi kesempatan ya kepada beberapa umat berinteraksi, berberi dana. Itu dianggap kalau bikunya masak malah dianggap rendah gitu kan ya. Nah, tapi di Tiongkok bikunya kalau pindah patah dianggap sama dengan pengemis ya. Pengemis dianggap parasit dari masyarakat ya. Walaupun tradisi pindah patah masih dijalankan ya di beberapa kelompok yang sudah mengerti Buddhis ya, tetap menghormati ya pindah patah itu tidak ditolak sama sekali. Tapi kebanyakan wihara itu self ya, self support ya, jadi mensupport diri mereka sendiri ya. Itu apalagi kemudian di tradisi Chan ya,
biku-biku bekerja, ya, punya kebun sendiri, itu mulai dari tradisi Han. Ya. Lalu juga di Tiongkok dulu ada satu aliran, satu kelompok, ya, mereka mendirikan koperasi, ya, macam seperti koperasi simpan pinjam, ya. Wihara banyak terima dana dari umat kan, ya. Dana ini mau diapain? Dikembalikan ke umat, ya. Jadi dengan sistem bikin kayak bank, ya, sistem koperasi simpan pinjam, ya. Tentu kayak bunganya berapa saya nggak tahu, ya. Dan banyak saya berapa, ya. Sistemnya itu, ya, ada, ya. Jadi ada satu catatan, ya, satu aliran Buddhis yang Sanjie-jiao, ya. Oke, terus hampir semua tripika Cina telah selesai dikerjakan pada masa ini. Ya, penerjemah umum pada masa ini adalah Xuanzang. Xuanzang itu siapa? Feng Samsong, ya. Nah, kalau udah tahu, nanti kita bicara sedikit tentang Xuanzang asli. Agung Buddha masuk ke Korea, Jepang, dan Vietnam atau Cina. Agung Buddha di Tibet pada awalnya juga diperkenalkan dari Cina. Ya. Jadi pada masa ini Agung Buddha mulai dikenal. Ya. Karena kebudayaan Han adalah pada saat itu sedang unggul. Bahkan dari Korea, dari Jepang itu mengirim utusan untuk belajar. Ya. Maka itu kita lihat budaya Jepang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Han. Ya. Bangunan dan segala macam. Pada itu di catatan sejarah dikatakan bahwa Cina mengirim sampai puluhan delegasi, ya. Bahkan ada satu orang Jepang yang sarjana Jepang dikirim belajar di Tiongkok, mereka nggak pulang, bahkan sampai jadi menteri, ya. Dia akan jadi menteri oleh raja, ya. Jadi satu delegasi bisa ratusan anak muda dikirim ke Tiongkok untuk belajar seni, belajar arsitektur, belajar sastra, dan banyak belajar semua dibawa pulang ke Jepang, ya. Sebagian termasuk para biksu, ya, yang datang dan belajar, ya. Pada saat dinasti Han ini secara perkembangan secara intelektual sangat tinggi, ya. Jadi muncul perguruan yang lebih terhadap penekanan terhadap filsafat seperti Tin Tai dan Huayan. Tin Tai yang menjadi sangat berpengaruh di Tiongkok, di Jepang. Tadi juga berbicara tentang sistem dia sedikit penapisan, ya. Sistem ini karena pada saat itu Agung Buddha lagi booming, lagi maju, ya. Mereka yang ingin masuk ke dalam wihara, kerajaan juga harus membatasi. Kalau tidak dibatasi, semua anak muda jadi biku-bikuni akan terjadi ketimpangan sosial. Jadi dibatasi. Di satu wilayah, 1 tahun misalnya cuma boleh 30 orang kita habiskan. Jadi itu ada sistem ujian, ya. Jadi yang mau jadi biku itu betul-betul pilihan, betul orang unggul, ya. Jadi harus lulus ujian baru boleh ditabiskan jadi samanera. Kalau tidak lulus, ya seumur hidup kamu nggak boleh jadi samanera, ya. Karena di Tiongkok sampai sekarang pun seorang menjadi monastik dianggap adalah kaum perjanjian seumur hidup, ya. Nah, itu dianggap lepas jubah itu sesuatu hal yang memalukan, ya, dari keluarga, ya. Jadi dianggap gagal. Lain kalau nanti kita berbicara sejarah Buddha Selatan di Thailand, maka itu menjadi suatu hal yang wajib, ya, untuk jadi biku, lepas nggak jadi masalah, ya. Di Tiongkok tidak ada istilah biku sementara, ya. Jadi karena pada masa itu mau jadi biku juga gampang, ya. Ujian, ya, harus ujian, ya. Maka itu dikatakan pada masa itu di wihara adalah tempatnya orang-orang pintar. Bahkan beberapa raja mau cari jadi menteri, carinya ke wihara. Oh, ini biku pintar, panggil, lu lepas jubah lu jadi menteri, ya. Ada, ya, seperti itu, ya. Tapi ketika agama Buddha demikian berkembangnya juga menyebabkan, ya, suatu hal yang demikian disupport, demikian berkembang, tentu kelengahan juga terjadi, ya, goblokan juga terjadi, ya. Dari sisi dalam ini terjadi, dari sisi luar iri hati dari kelompok yang lain juga terjadi. Jadi anti klimaksnya adalah terjadi penindasan besar-besaran terhadap agama Buddha oleh Raja Han Wuzong, ya. Itu adalah di masa akhir
dinasti Tang ya tahun 900-an 30-an ya. Itu juga secara keseluruhan kita lihat bahwa pada masa itu setelah Hanzi Zhiluan ya, pemberontakan Hanzi Gao, itu dinasti Tang merosot drastis ya. Ketika secara pemerintahan jadi lemah ya, pemerintahan jadi lemah, rajanya juga lemah ya. Ada satu raja menjadi nama Wuzong, itu dihasut oleh seorang menteri yang beragama Tao yang memberikan proposal kepada raja mengatakan bahwa agama Buddha terlalu disupport, wihara megah melampaui istana ya, patung-patung Buddha dibikin sangat banyak, besar-besar dan megah ya. Anak muda semua masuk menjadi biksu ya, terus pada usia produktif ya, mengganggu stabilitas ekonomi. Raja termasuk, lalu melakukan penindasan besar-besaran. Dikatakan pada masa itu ada 400-an ribu biksu dan biksuni dipaksa lepas jubah, puluhan ribu wihara ditutup ya. Patung Budanya dilebur. Pada masa itu patung Buddha dibikinnya bukan dari fiber ya, kayu atau dari tembaga ya, tembaga emas ya. Patung Budanya dilebur, bikin koin ya, bikin uang ya. Penindasan ini sangat luar biasa sehingga dikatakan bahwa agama Buddha tidak pernah kembali ke kejayaannya lagi ya. Beberapa perguruan yang lebih menekankan kepada sekolah ya, penelitian filsafat mati ya. Pada masa itu yang bisa bertahan adalah perguruan-perguruan yang menekankan pada praktek dan tidak terlalu tergantung pada support pemerintah ya. Oh ya, pada dinasti Tang setiap ibu kota provinsi itu dibangun wihara kerajaan ya. Wihara kerajaan yang disupport oleh raja ya. Jadi banyak wihara-wihara yang disupport oleh raja ya. Tapi yang pada masa ini yang bertahan salah satunya adalah Chang dan Jingtu ya. Karena wihara-wihara raja kebanyakan di gunung-gunung dan mereka biksu-biksunya bekerja sendiri yang untuk saya support. Walaupun pada masa penekanan ini Chang juga mendapatkan pengaruh tekanan seperti ini ya, tapi dia karena penekanannya pada latihan agar aliran Chang dan Jingtu Nianbo tidak putus bisa lanjut. Tapi aliran lain seperti Tiantai Huaye pada masa itu hilang di Tiongkok. Tapi untungnya sudah ditransmisikan ke Korea dan Jepang. Yang belakangan masuk lagi dari Jepang ya. Dari Tiongkok ambil lagi ke Jepang. Nah, pada masa